warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SDB dan LC atau Safe Deposit Box dan Letter of Credit. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu SDB atau Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan fasilitas penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen yang berharga dengan sistem keamanan yang telah dirancang secara khusus yang memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian, dan risiko kehilangan dengan sistem keamanan khusus seperti penyediaan ruang khusus, pengenalan sidik jari, nomor PIN, dan kunci pengamanan ganda. Selanjutnya yaitu fungsi SDB. Fungsi SDB yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, dan paspor. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, dan perhiasan. Adapun mekanisme SDB yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa identitas seperti SIM, KTP, paspor, dan identitas lainnya. Setelah itu nasabah mengisi form yang telah disediakan oleh bank. Lalu nasabah menunjukkan nomor rekening dan jenis rekeningnya apakah tabungan ataupun giro. Lalu petugas menyerahkan sebuah formulir permohonan sewa Safe Deposit Box yang harus diisi oleh nasabah. Setelah itu, petugas bank melakukan kontrak perjanjian dengan nasabah tentang besarnya biaya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati. Lalu nasabah menandatangani akad dan melakukan ijab dan qabul, barulah Safe Deposit Box dapat digunakan atau dipakai oleh nasabah. Selanjutnya, keuntungan SDB. Yang pertama, keamanannya yang terjamin. Dikarenakan kotak penyimpanan ini terbuat dari bahan baja yang kuat, yang tahan bongkar dan tahan api, sehingga dapat menjamin keamanan penyimpanannya seperti terlindung dari kebakaran ataupun risiko kehilangan. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan. Safe Deposit Box ini merupakan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau barang berharga dengan aman. Jika nasabah menyimpan asetnya itu di berkas atau di tempat penyimpanan yang ada di rumah, itu tidak akan menjamin risiko kehilangannya, karena bisa saja jika kita menyimpan itu di rumah akan dapat dicuri atau bahkan hilang. Selanjutnya yaitu prosedur pendaftarannya yang mudah. Nasabah hanya perlu membuka rekening bank pada bank yang tertentu, di mana bisa juga nasabah itu membuka rekeningnya itu di bank yang akan dia lakukan penyimpanan dokumennya di Safe Deposit Box. Keuntungan yang keempat yaitu ada berbagai ukuran penyimpanan. Setiap institusi penyedia jasa penyimpanan ini menyediakan ukuran SDB yang berbeda, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Keuntungan yang kelima yaitu bisa memperpanjang waktu sewa. Penyewa dapat menyimpan barang berharganya di dalam SDB sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Misalkan nasabah itu telah melakukan misalkan nasabah tersebut menyimpan barang berharganya itu dalam jangka waktu 1 tahun, maka nasabah tersebut dapat memperpanjang waktu sewanya secara langsung. Adapun kekurangan dari Safe Deposit Box ini, yaitu yang pertama adanya biaya sewa. Nasabah membayar sejumlah dana kepada penyedia layanan jasa ataupun bank penyewaan kotak penyimpanan aset berharga, maka nasabah akan siap jika suatu waktu terjadinya peningkatan iuran atau biaya sewa yang
telah dibuat oleh bank safe deposit box. Yang kedua, adanya risiko kerusakan akibat force majeure. Kerusakan akibat bencana alam gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, dan sebagainya, maka bank tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Tidak hanya itu, kualitas dokumen yang disimpan jika telah kurang, maka bank tidak dapat bertanggung jawab atas kurangnya kualitas dari dokumen nasabah tersebut. Yang ketiga yaitu ada barang yang tidak boleh disimpan di safe deposit box ini. Para pengguna ataupun nasabah tidak boleh menyimpan barang yang membahayakan atau dapat merusak safe deposit box seperti senjata api atau bahan peledak lainnya. Ini merupakan contoh dari penyimpanan safe deposit box. Langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang LC atau Letter of Credit. LC merupakan dokumen yang sengaja dikeluarkan oleh pihak bank untuk menjamin pembayaran dari pihak importir kepada eksportir yang berfungsi untuk memudahkan transaksi pembayaran baik untuk importir yang melakukan pembelian maupun eksportir yang menjual sejumlah barang. Adapun fungsi dari letter of credit ini, yaitu yang pertama, memperlancar proses pembayaran pada kegiatan perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor barang. Yang kedua, bentuk jaminan dari bank kepada pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Fungsi yang ketiga yaitu membantu importir untuk menentukan waktu pembayaran dengan lebih baik. Misalnya, apakah importer tersebut ingin membayar langsung semuanya atau dapat ditangguhkan terlebih dahulu pada kurun waktu yang telah ditentukan atau pada kurun waktu tertentu. Fungsi yang keempat yaitu bentuk keamanan dalam bertransaksi secara internasional, terutama untuk pihak eksportir. Fungsi yang kelima yaitu dapat meminimalisir resiko perdagangan internasional dikarenakan pembayarannya terjamin oleh bank. Dan fungsi yang terakhir yaitu pencairan dana yang lebih aman dikarenakan kedua belah pihak harus sama-sama sepakat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable LC. Revocable LC ini dapat dibatalkan atau dibuat secara sepihak kapanpun oleh pihak bank penerbit. Bank penerbit tidak harus melakukan konfirmasi kepada pihak importir. Oleh karena itu, sebagai seorang pengusaha yang sering melakukan perdagangan internasional, pentingnya memahami jenis letter of credit yang harus digunakan. Yang kedua yaitu irrevocable LC. Dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank atau pihak manapun selama periode kontrak masih berjalan. Jikapun pembatalannya dilakukan, maka pihak yang membatalkan akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga ada irrevocable dan confirmed LC. Jenis LC ini merupakan yang paling aman dikarenakan paling sering digunakan oleh setiap eksportir dan importir, terutama para eksportir. Karena khusus bagi para eksportir, pembayaran dijamin secara penuh oleh bank penerbit maupun bank penerus yang ditunjuk dalam proses letter of credit. Yang keempat yaitu ada clean LC. Letter of credit ini merupakan jenis pembayaran kredit ekspor-impor tidak perlu dilengkapi oleh dokumen dan persyaratan lainnya. Yang kelima ada documentary LC. Pada letter of credit ini, transaksi atau pembayarannya dapat terjadi setelah eksportir dan importir melengkapi dokumen-dokumen yang ada di dalam persyaratan LC di awal kesepakatan. Yang keenam ada back-to-back LC. Jenis LC ini, importir bukan merupakan pembeli yang asli, tetapi merupakan perantara dari proses jual beli. Selanjutnya yaitu revolving LC. Jenis letter of credit yang digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir.
Kedua pihak bisa menggunakan LC yang sama untuk transaksi berbeda atau transaksi selanjutnya, asalkan pihak importir dan eksportir telah melakukan kerjasama atau sering melakukan kerjasama perdagangan. Yang kedelapan ada unrestricted LC. Letter of credit satu ini pihak importir dan eksportir akan mendapatkan kemudahan. Kemudahan yang dimaksud di sini yaitu kedua belah pihak tidak dibatasi saat melakukan negosiasi di bank manapun. Eksportir dan importir telah mendapat keleluasaan. Yang ke-9 yaitu SEG LC. Letter of credit jenis ini pembayaran dan penerimaan dokumennya secara langsung oleh pihak bank. Maksudnya itu ketika seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan valid, maka pihak importir harus langsung melakukan pembayaran. Yang ke-10 ada license LC. Proses pembayarannya dilakukan ketika eksportir memberikan jangka waktu atau waktu jatuh tempo kepada importir. Yang ke-10 ada usance LC. Yaitu pembayarannya dilakukan ketika eksportir memberikan jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada red clause LC. Letter of credit yang jenis satu ini ditulis oleh bank dengan menggunakan klausa khusus. Isinya terkait bank penerus yang diberikan klausa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit kepada eksportir. Yang ke-12 yaitu transferable LC. Jenis letter of credit yang ini metode pembayarannya di mana pihak eksportir berhak meminta kepada pihak bank untuk memberikan hak atau kredit sebagai sebagian atau seutuhnya kepada pihak ketiga. Dan jenis yang terakhir adalah standby LC, yaitu pihak eksportir atau pihak bank atas nama importir menggunakan sebuah jaminan khusus. Jika importir gagal memenuhi pembayaran, bank akan membayar kepada pihak eksportir dengan memberikan selembar check draft atau surat pernyataan gagal bayar. Selanjutnya yaitu dokumen LC, yaitu ada bill of lading atau daftar muatan. Yang kedua, commercial invoice atau faktur perdagangan. Yang ketiga, packing list atau daftar packing. Yang keempat ada weight note atau catatan berat barang. Yang kelima ada measurement list atau daftar pengukuran. Yang keenam, insurance certificate atau sertifikat asuransi. Yang ketujuh ada consular invoice atau faktur konsuler. Yang kedelapan, brochure atau leaflet atau brosur atau surat edaran. Yang kesembilan, surveyor report atau laporan surveyor. Yang ke-10 ada manufacturer certificate atau sertifikat pabrik. Yang ke-11 certificate of origin atau surat keterangan asal. Yang ke-13 purchasing license atau lisensi pemrosesan. Dan yang terakhir ada instruction manual atau buku petunjuk. Selanjutnya mekanisme LC, yaitu yang pertama itu kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli sebagai bukti kesepakatan transaksi. Setelah itu, importir mengajukan letter of credit ke bank, lalu bank akan menerbitkannya. Setelah itu, bank penerbit akan menyampaikan letter of credit tersebut kepada bank penerus bersamaan dengan dokumen persyaratan. Lalu, bank penerus akan menyerahkan letter of credit pada eksportir. Kemudian, eksportir akan mulai mengirimkan barang pesanan pada importir dan mendapatkan bukti pengiriman. Lalu bukti pengirimannya diserahkan kepada bank penerus supaya eksportir bisa menerima pembayarannya. Setelah itu, bank penerus akan membayarkannya kepada eksportir bila dokumen memang valid dan memenuhi syarat. Setelah pembayaran selesai, maka bank penerus akan menyerahkan bukti pembayarannya pada bank penerbit sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadinya membayar ke eksportir. Dan yang terakhir, importir membayar pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit yang telah mereka buat. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari letter of credit. Yang pertama, kedua belah pihak bebas memasukkan syarat dan ketentuan selama memang sama-sama setuju. Kelebihan yang kedua, yaitu transaksi perdagangan internasional yang lebih aman. Yang ketiga, dapat mengurangi adanya risiko untuk kedua belah pihak.
Dan yang keempat, adanya pihak ketiga atau bank sebagai penjamin. Selanjutnya, kekurangan dari letter of credit ini yaitu yang pertama, importir harus menanggung bila ada biaya tambahan di luar harga barang yang dia impor. Kekurangan yang kedua yaitu memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengurus dokumen persyaratan. Dan yang terakhir yaitu bank tidak akan bertanggung jawab bila ada ketidaksesuaian ataupun kerusakan barang eksportir kirim. Ini merupakan contoh dari letter of credit. Dapat teman-teman lihat, ini merupakan contoh dari letter of credit. Baiklah, demikian video penjelasan saya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.